Kalau kita ngomongin ekonomi Indonesia yang segitu besarnya, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin gedung-gedung tinggi, perusahaan raksasa, ya kan? Tapi ternyata mesin penggerak utamanya mungkin nggak seperti yang kita bayangkan. Yuk kita bongkar dua kekuatan tersembunyi yang jadi penopang sejati ekonomi bangsa ini. Saat kita mikirin ekonomi sebuah negara, ya biasanya gambarannya itu tadi, gedung pencakar langit atau korporasi multinasional. Tapi gimana kalau ternyata ruang mesin ekonomi Indonesia itu wujudnya beda banget? Ini penting banget loh, soalnya kadang kita terlalu fokus sama yang kelihatan besar dan megah. Padahal kekuatan sejati ekonomi kita justru ada di sesuatu yang kecil-kecil, tapi jumlahnya, banyak banget. Nah, ini dia jawabannya. Lihat deh grafiknya. Di tahun 2023, UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah itu menyumbang 61% dari PDB Indonesia. 61%. Gila kan? Artinya, mayoritas perputaran uang di negara kita itu nggak digerakin sama segelintir perusahaan raksasa, tapi oleh jutaan usaha milik rakyat. Jadi, kita bisa bilang kalau struktur ekonomi kita ini unik banget. Dia berdiri kokoh di atas dua pilar super kuat yang digerakkan langsung oleh rakyat. Yang pertama, koperasi, dan yang kedua, UMKM. Nah, mari kita bedah satu persatu kekuatan dari masing-masing pilar ini. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya, koperasi. Ini bukan sekedar bisnis biasa loh. Ini lebih dari itu, ini adalah sebuah filosofi ekonomi yang dibangun di atas fondasi komunitas, kebersamaan, dan tujuan bareng. Gampangnya gini deh, prinsip koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi tujuannya itu bukan cuma nyari untung segede-gedenya, tapi gimana caranya semua anggotanya bisa lebih sejahtera. Ini benar-benar wujud gotong royong dalam dunia ekonomi. Dan kutipan dari Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta, ini benar-benar menangkap esensinya. Usaha bersama untuk memperbaiki nasib. Semangat satu untuk semua, semua untuk satu, ini yang jadi ideologi dasarnya. Keren banget kan? Nah, perbedaannya sama perusahaan biasa atau PT itu jauh banget. Di koperasi, pengambilan keputusan itu sifatnya demokratis. Satu anggota, ya satu suara. Nggak peduli modal kamu gede atau kecil. Beda total sama korporasi kan, di mana kekuatan suara itu ya tergantung seberapa banyak saham yang kamu punya. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda. Sejarahnya juga panjang banget. Berawal dari percikan ide di tahun 1896 buat melawan rentenir, terus diresmikan setelah kita merdeka, sampai sekarang, koperasi terus bertransformasi di era digital. Ini jadi bukti kalau model bisnis ini tuh tangguh dan bisa terus relevan dari zaman ke zaman. Oke, pilar pertama udah. Sekarang kita beralih ke pilar kedua, yang skalanya, jujur aja, jauh lebih masif. Ini adalah jaringan raksasa dari usaha-usaha kecil dan menengah yang kita semua kenal sebagai UMKM. Kalau tadi koperasi kekuatannya di kolektivitas, nah UMKM ini kekuatannya ada di jumlahnya yang luar biasa banyak. Ada berapa banyak? 64,2 juta, bayangin. Ada 64,2 juta mesin ekonomi yang beroperasi setiap hari di seluruh pelosok negeri ini. Dan dampaknya buat penyerapan tenaga kerja, ini yang paling luar biasa. UMKM itu menyerap 97% dari seluruh pekerja di Indonesia. 97%. Artinya hampir semua orang yang punya pekerjaan di negara ini, ya ada di sektor UMKM. Mereka inilah jaring pengaman sosial dan ekonomi kita yang paling nyata. Dan ingat angka di awal tadi, kontribusi mereka itu mencapai 95-80 triliun rupiah. Angka ini membuktikan kalau UMKM itu bukan cuma pelengkap, tapi mereka adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Titik. Oke, sekarang kita bedah sedikit ya kategori UMKM ini. Yang pertama dan paling banyak itu usaha mikro. Coba dipikirin, penjual online di sosmed, warung kelontong deket rumah, pedagang kaki lima, mereka semua ini adalah fondasi dari piramida ekonomi kita, sangat lincah dan gampang beradaptasi. Naik satu tingkat, ada usaha kecil. Nah, contohnya ini inspiratif banget, Kopi Kenangan. Mereka tuh mulai dari cuma satu gerai kecil di tahun 2017. Dan lihat sekarang, sudah jadi unicorn. Ini bukti nyata potensi pertumbuhan yang luar biasa dari sektor UMKM. Dan di puncak kategori UMKM ada usaha menengah. Ini adalah bisnis-bisnis yang sudah lebih mapan. Mereka jadi jembatan antara ekonomi rakyat dan industri yang lebih besar. Dan sering banget jadi pemain kunci di rantai pasok nasional. Jadi, kita udah lihat dua pilar ini, koperasi dan UMKM. Tapi apa sih yang bikin kombinasi keduanya ini menjadikan ekonomi kita begitu unik dan yang paling penting, begitu tangguh? Disinilah kuncinya. Sejarah udah membuktikan, setiap kali ada krisis ekonomi, setiap kali ada badai, perusahaan-perusahaan besar bisa aja goyah. Tapi fondasi ekonomi rakyat yang akarnya menyebar kemana-mana ini justru jadi penyelamat. Kita lihat buktinya.
Waktu krisis moneter tahun 98, UMKM jadi kartu penyelamat. Mereka menampung jutaan tenaga kerja yang kena PHK. 2 dekade kemudian, pas pandemi melanda, saat bisnis konvensional banyak yang tiarap, UMKM yang bisa beradaptasi ke digital malah menemukan peluang baru dan tumbuh pesat. Mereka ini memang stabilisator alami ekonomi kita. Dan sekarang, ketahanan mereka makin diperkuat sama teknologi. Ada ekosistem digital yang mendukung, mulai dari e-commerce, pembayaran pakai QRIS yang super gampang, sampai pinjaman dari fintech. Ini semua jadi senjata baru buat UMKM biar bisa bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Nah, setelah kita paham kekuatan dan ketangguhan 2 pilar ini, kita perlu lihat ke depan, apa aja sih tantangan dan peluang yang menanti model ekonomi yang super unik ini? Tentu aja, jalannya nggak akan mulus. Ada tantangan-tantangan besar. Mulai dari akses modal yang masih sulit, kesenjangan digital antara yang di kota dan di daerah, sampai persaingan yang makin ketat dengan produk impor murah, terutama di pasar online. Ini semua adalah PR besar yang harus kita hadapi bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya sekarang begini, fondasi ekonomi kita yang dibangun dari bawah oleh jutaan rakyat sudah terbukti sangat tangguh menghadapi berbagai krisis. Tapi, apakah fondasi yang sama siap untuk menghadapi gempuran persaingan global dan perubahan teknologi di masa depan? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib ekonomi Indonesia ke depannya.